Kiranya memang kedatangan Kalamarica yang menyamar sebagai kijang emas tersebut hanyalah suatu muslihat dari Rahwana yang sehari itu memang sengaja ingin mencuri Dewi Sinta. Dia sengaja mengirimkan Kalamarica dalam bentuk kijang emas agar dikejar oleh Rama, sehingga Rama meninggalkan Dewi Sinta. Maksud Rahwana adalah ketika Rama meninggalkan Dewi Sinta, kesempatan itu akan dia gunakan untuk menculik Dewi Sinta. Tapi pada saat itu sayang sekali muslihat Rahwana mengalami gangguan. Ketika Rama mengejar kijang emas meninggalkan Sinta, Rama tidak lupa memagari Dewi Sinta dengan pagar gaib, sehingga Dewi Sinta tidak bisa keluar dari sana tanpa tidak berada di dalam pagar tersebut, tanpa dapat disentuh oleh siapapun, kecuali kalau Sinta keluar dari pagar. Dan di samping itu juga muslihat tersebut selain terhalang oleh pagar tadi, juga Dewi Sinta saat itu masih ditemani oleh Laksamana atau adik Rama. Nah, adanya pagar tersebut dan adanya Laksamana di dekat Dewi Sinta menyebabkan Rahwana mempunyai muslihat yang lain lagi, mungkin rencana B ya. Maka dari tempat kediaman Sinta yang di pondok, yang sedang menunggu Rama mengejar kijang emas, terdengar suara orang mengeluh. Suara tersebut mirip suara Rama. Dewi Sinta khawatir terjadi apa-apa yang buruk pada Rama, sehingga meminta supaya Laksamana yang menemaninya turut melihat Rama yang sedang mengejar kijang emas. Mulanya Laksamana menolak, tapi oleh karena untuk menghindarkan tuduhan-tuduhan atau fitnah yang tidak benar, maka Laksamana pun akhirnya berangkat mencari Rama yang mengejar kijang emas tadi. Suara-suara tadi memang terdengar seolah-olah suara Rama, padahal itu sebenarnya adalah suara Rahwana yang sengaja memang memancing supaya Laksamana keluar meninggalkan Dewi Sinta. Maka sepeninggal Laksamana, tinggallah Dewi Sinta sendirian di pondok tersebut. Saat itulah kemudian Rahwana melancarkan muslihatnya yang sebetulnya, yaitu menyamar sebagai orang tua renta, sebagai seorang pendeta atau seorang Brahmana yang sengaja datang ke pondok Dewi Sinta untuk mencari air minum dan mengaku dirinya kehausan. Dan memang akhirnya Brahmana gadungan tua renta tersebut datang ke pondok Dewi Sinta, berkata dengan lirih, menandakan dirinya sangat haus, lelah di perjalanan, dan membutuhkan perhatian pemberian dari Dewi Sinta. Sedikit pun Dewi Sinta tidak tahu bahwa Brahmana yang tampak sangat memelas, lemah, tanpa daya tersebut, sedang berjalan terseok-seok tersebut adalah seorang raksasa yang ganas. Maka ketika sang raksasa menyamar sebagai Brahmana tersebut meminta air minum, Sinta pun lupa pada larangan Rama. Dengan tanpa beban, akhirnya ia keluar dari pagar yang dibuat Rama tersebut. Saat Sinta keluar dari pagar tersebut, sang Brahmana tua renta tadi mendadak berubah menjadi ganas dan langsung memeluk Dewi Sinta, langsung saja melarikannya. Saat melarikan Dewi Sinta, sang Brahmana tadi berubah menjadi dalam wujudnya yang asli, yaitu Rahwana, si muka 10 dasa muka.
raksasa mengerikan yang membuat Dewi Sinta pun ketakutan. Ia menjerit, menangis, menjerit, memohon untuk dilepaskan dan melolong barangkali begitu, sehingga lama-kelamaan jeritannya didengar oleh burung Jatayu yang berada tidak jauh dari sana. Burung Jatayu sebenarnya adalah peliharaan sahabat Raja Dasarata dan juga kemudian sahabat Rama, karena Wisnu mempunyai kendaraan burung Garuda. Konon kabarnya burung Jatayu ini merupakan saudara dari Garuda. Karena dia saudara dari Garuda begitu, maka dia baik punya hubungan dengan Rama. Dan burung Jatayu akhirnya tahu bahwa ada seorang raksasa melarikan seorang wanita yang ternyata adalah Dewi Sinta. Maka Jatayu pun berusaha untuk membebaskan Dewi Sinta dengan melakukan penyerangan kepada si Rahwana. Terjadilah perang tanding antara Jatayu dan Rahwana yang sedang terbang di angkasa. Dalam pertempuran 1 lawan 1 tersebut, Rahwana yang menggendong Dewi Sinta berhasil melukai Jatayu, yang kemudian Jatayu pun akhirnya jatuh ke bumi, mati. Akan tetapi sebelum jatuh ke bumi, Dewi Sinta sempat memberikan cincinnya kepada Jatayu untuk diserahkan kepada Rama. Jatayu pun akhirnya memang menerima cincin tersebut dan dia serahkan kepada Rama, sebelum akhirnya sang Jatayu pun tewas karena luka-lukanya terlalu banyak, mengalami pendarahan. Dan disinilah kita melihat akhirnya Rama pun tahu bahwa istrinya diculik oleh seorang raksasa bernama Rahwana. Hasil laporan dari Jatayu. Sebagai suatu karya sastra yang melibatkan demikian banyak tokoh secara kolosal sebetulnya, Ramayana sendiri mempunyai banyak anak kisah. Kisah anak-anak kisah tersebutlah yang kemudian kita jalin menjadi satu untuk menjadi saling melengkapi dalam kisah tersebut. Nah, salah satu anak kisahnya adalah Wanara Carita. Dalam Wanara Carita ada dikisahkan tentang kehidupan sebuah keluarga, yaitu keluarga Resi Gotama yang mempunyai istri Dewi Indradi dengan 3 anaknya. Dalam Wanara Carita inilah kemudian terdapat kisah tentang seorang kerasakti bernama Hanoman. Hanoman ini adalah putra dari Dewi Anjani. Dewi Anjani adalah beribukan seorang bidadari bernama Dewi Indradi dan berayahkan seorang pertapa bernama Resi Gotama. Dan Dewi Indradi pada suatu ketika bertapa di tepi sungai Bagiratri, dan dia sempat memakan air kama yang jatuh dari Dewa Siwa, sehingga lama-kelamaan secara metafisik barangkali begitu, secara ajaib Dewi Indradi pun hamil melahirkan anak seekor kera putih, yaitu Hanoman. Akan tetapi sebelum mengenal Hanoman, lebih dulu Rama mengenal 2 bersaudara. Mengenal seorang dari 2 bersaudara, yaitu Sugriwa. Kisah perkenalan Rama dengan Sugriwa tersebut terjadi pada suatu hari, ketika kemudian Rama mengetahui bahwa Dewi Sinta diculik oleh Rahwana. Rama sangat berduka. Berhari-hari pikirannya melamun. Berhari-hari dia sangat tertekan memikirkan istrinya yang dibawa lari. Sesungguhnya ia amat mencintai istrinya tersebut, sehingga ketika istrinya tersebut tiada,
Rasa ingin berjumpa dengan istrinya tersebut menyala-nyala di dalam hatinya. Siang malam dia memikirkan keadaan istrinya. Siang malam dia memikirkan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya tanpa istrinya. Dan pada suatu hari di dalam hutan menjelang malam, ketika Laksamana berusaha menghibur Rama, jatuhlah setetes air di bagian pipi Rama. Dan kemudian ketika Rama melihat ke atas, didapatilah seekor kera di situ sedang menangis. Rama bertanya kepada sang kera, "Kenapa menangis?" Sang kera pun menjawab, dia katanya menangis karena dia merasa terharu melihat kerukunan antara Rama dengan adiknya, Laksamana. Dua bersaudara begitu rukun, dua bersaudara saling menguatkan, dua bersaudara tidak terpisahkan, saling membantu, saling menguatkan, tanpa ada yang mereka perebutkan, tanpa ada yang mendahulukan kepentingan masing-masing, tanpa ada rasa egois. Dua bersaudara yang luar biasa. Itulah yang membuat kera tadi menangis terharu. Kera tersebut bernama Sugriwa, menceritakan bahwa dia berperang berkelahi dengan kakaknya bernama Subali karena mereka salah pengertian. Subali salah pengertian terhadap dirinya. Bagaimana kisah salah pengertian tersebut dapat diceritakan nanti terlalu panjang, akan tetapi cukuplah kita katakan bahwa akhirnya Subali yang mengancam Sugriwa berhasil lama-kelamaan dibunuh oleh Rama dalam rangka membantu Sugriwa, karena Rama membela Sugriwa pada saat itu. Sugriwa terbebas dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh kakaknya, dan menyebabkan Sugriwa pun merasa berhutang budi kepada Rama. Itulah sebabnya akhirnya Sugriwa bersedia membantu Rama untuk membebaskan Dewi Sinta. Dan satu keponakan Sugriwa adalah anak Dewi Anjani, yaitu Hanoman, pun turut bersedia membantu Rama. Maka tentara kera pun di sini di hadapan Sugriwa berusaha menyusun kekuatan lama-kelamaan. Dan berkat bantuan para kera itulah akhirnya Rama berhasil membuat jembatan ke Alengka, dibantu oleh para kera dengan mengumpulkan, membendung sungai, membuat jembatan di sungai tersebut bagi Rama untuk menyeberang ke Alengka. Rama dan pasukannya, konon pasukannya sangat banyak. Kera tersebut dalam jumlah yang ribuan berusaha untuk membantu Rama dalam rangka menyerang Alengka, kerajaan milik Rahwana. Dan memang pada akhirnya kita melihat terjadi perang antara pihak Rama dengan Alengka. Satu demi satu panglima kerajaan Alengka maju ke medan perang. Satu demi satu pula gugur mereka. Gugur dalam berhadapan dengan para kera dan para satria yang membantu pihak Rama. Alhasil Alengka yang terancam kehancuran mulai goyah ketika panglima perangnya Rahwana turun langsung ke medan perang, terjun ke medan perang. Dalam pertempuran antara Rama dengan Rahwana tersebut, pada akhirnya kita bisa melihat setelah melalui berbagai kesulitan, majunya Kumbokarno, adiknya Rahwana, majunya Indrajit, anaknya Rahwana, yang semuanya berhasil dilumpuhkan, majunya Hanoman berkali-kali yang sangat alot mengalahkan Rahwana,
Kita tahu Hanoman merupakan seorang satria, anak Dewi Anjani sekaligus anak Dewa Siwa, anak Batara Guru, yang kekuatannya sangat luar biasa. Ketika Hanoman jatuh, itu seperti jatuhnya 1000 gunung. Ketika Hanoman menabrak sesuatu, konon kabarnya sama dengan kekuatan 7000 gajah. Demikian hebat Hanoman tersebut. Berkat bantuan Hanoman dan para panglima kera lainnya, akhirnya Rama mempunyai jalan yang lapang untuk berhadapan langsung dengan Rahwana. Tatkala berhadapan langsung dengan Rahwana itulah akhirnya Rahwana pun tewas di tangan Rama. Tewasnya Rahwana di tangan Rama menyebabkan runtuhnya kerajaan Alengka. Adegan demi adegan dalam Ramayana yang dilukiskan dalam panel-panel relief di Candi Prambanan yang kemudian dikutip oleh Gubuk Wayang menempelkan relief yang sama berakhir dengan tragis, yaitu berupa gambar tewasnya Rahwana yang ditangisi oleh 5 orang selirnya. Tewasnya Rahwana ditangisi oleh 5 orang selirnya merupakan gambar penutup dalam relief kisah Ramayana. Walaupun dalam kenyataan, dalam sastra kita pun dapat mengetahui bahwa ada kelanjutan kisah setelah tewasnya Rahwana, yaitu Rama meragukan kesucian Dewi Sinta. Tapi itu tidak tercantum di dalam relief, tidak ada di dalam relief yang kita lihat. Demikian kisah Ramayana yang lebih berfokus kepada perang, hilangnya Dewi Sinta, dan tewasnya Rahwana. Salam Sobat Budaya. Menghargai sejarah adalah kewajiban kita semua. Dan mengetahui kisah-kisah lama adalah sesuatu kebutuhan kita demi memperluas wawasan kita. Salam Sobat Budaya. Terima kasih.